中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tawa dingin Xiaoyan yang lembut seperti melemparkan baskom air dingin ke dalam minyak. Tiba-tiba, gelombang dou mulia berwarna merah darah datang melonjak ke segala arah dari dalam tubuh Fan Lao yang tampak ganas. 3 tangan cakar yang pucat seperti cakar putih tiba-tiba bergerak maju dan membentuk segel aneh dengan kecepatan seperti kilat. Orang bisa melihat bahwa itu dou qi yang melonjak berfluktuasi sedikit sebelum tombak darah merah gelap yang setebal 2 lengan dengan cepat terbentuk dan muncul di mata semua orang. Fan Lao mengulurkan cakar tangannya saat tombak darah terbentuk, meraihnya dengan kuat. Dia mengangkat kepalanya dan sedikit menggerakkan mulutnya sambil menghadap Xiaoyan, menunjukkan giginya yang agak tajam dan putih pekat. Sayap-sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba, dan raungan marah yang tajam segera membawa jumlah niat membunuh yang tak tertandingi saat itu meletus dari dalam mulut Fan Lao. Di bawah gelombang sonik yang jelas ini, tubuh yang terakhir muncul melayang dengan angin saat itu berubah menjadi sosok darah yang sangat samar-samar yang mendekati Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang di tangannya membawa angin kencang saat dengan kejam menusuk ke arah hati Xiaoyan. Meskipun Fan Lao dou qi tidak menunjukkan jejak melonjak setelah menggunakan apa yang disebut transformasi darah, kecepatannya sangat meningkat. Itu bahkan mencapai titik di mana banyak orang hanya bisa melihat tubuhnya bergetar sedikit ketika dia pindah. Ketika mereka melirik lagi, mereka terkejut menemukan bahwa sosok itu secara bertahap berubah menjadi ilusi. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya akan ditinggalkan ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu. Xiaoyan mampu nyaris tidak meninggalkan aftermath di masa lalu setelah menggunakan 3000 Lightning Movement. Namun, itu afterimage jelas tidak sebanding dengan yang diciptakan Fan Lao. Tentu saja, kondisi Xiaoyan hanya memiliki kekuatan kelas Douling. Mampu menciptakan aftermath yang bahkan seorang ahli biasa douang mengalami kesulitan besar menciptakan sudah cukup baginya untuk dibanggakan. Kecepatan yang ditampilkan Fan Lao menyebabkan tak terhitung orang merasa benar-benar terkejut di dalam hati mereka. Namun, Xiaoyan yang menghadapnya memiliki wajah yang tidak terlihat bergerak. Matanya yang hitam pekat memantulkan cahaya berwarna darah yang dengan cepat meluas. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah tiba-tiba berubah menjadi wajah buas. Tombak energi yang sangat tajam itu melewati penghalang udara saat itu ditembakkan sambil membawa angin tebal dan dingin. Sebuah bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dan muncul. Bagian belakangnya yang tebal seperti perisai yang berdiri lurus di depan Xiaoyan. Tombak berdarah sangat menekannya. Segera, angin seperti angin kencang meringkuk liar. Kekuatan angin itu sedemikian rupa sehingga bahkan membawa suara guntur samar. Sayap di punggung Xiaoyan mengepak saat dia mengambil 2 langkah mundur. Tangannya bergetar ketika dia benar-benar memblokir serangan Fan Lao yang berisi kemarahan yang terakhir. Tatapan Xiaoyan terangkat sedikit. Itu melewati penguasa Xuan berat dan melihat wajah Fan Lao yang gelap, dingin, dan buas. Mata yang terakhir memancarkan niat membunuh dan kemurungan yang tak tertandingi. Little bastard. Saya ingin membuat lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Anda. Fan Lao tertawa dengan cara yang liar dan menyeramkan. Tangan yang memegang tombak darah tiba-tiba memutar dan memindahkan tombak darah menjauh dari penguasa. Ini segera membawa busur bercahaya merah darah karena sekali lagi menembus ke depan. Saat ini Anda masih belum memiliki kualifikasi itu. Xiaoyan tersenyum. Serangkaian cahaya perak tiba-tiba muncul dan muncul dengan cara yang seperti kilat. Tubuhnya bergerak dan segera melompat dari tombak darah dengan cara seperti hantu.
Api hijau yang mengandung panas yang luar biasa berlama-lama di jari-jarinya yang terkatup saat mereka menghantam ke arah wajah Van Lau tanpa tindakan apapun. Van Lau juga menjadi sangat marah ketika dihadapkan dengan Xiao Yan yang sama licinnya dengan seekor loaf. Aura darah yang sama berlama-lama di tangan kanannya, dan kuku tajam seperti pisaunya itu menjentikkan lembut. Orang hanya bisa mendengar suara "ci" sedikit seolah-olah ruang telah terkoyak pada saat ini. Kelima jari itu ditekan bersama, menjadi seperti pedang berdarah tajam yang menembus tinju Xiao Yan. Angin yang berhembus runcing seperti pisau tajam. Suara pisau tajam memotong kertas tipis terbuka menyebabkan tubuh seseorang meluap dengan dingin tertentu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan tajam yang terkandung dalam kuku Van Lau yang agak aneh. Dari suara itu, tingkat ketajaman kuku ini sepertinya tidak lebih lemah dari tombak berdarah. Tabrakan langsung antara paku yang tinju fisiknya sangat tidak menguntungkan baginya. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dalam hitungan detik, lengan Xiao yang tiba-tiba bergetar, dan api berwarna hijau yang menutupi tinjunya tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi bola api berwarna hijau yang melesat menuju Van Lau. Bola api yang meninggalkan tangannya seperti peluru meriam yang baru saja meninggalkan cangkang. Saat itu melarikan diri, suhu yang ditekan sebelumnya benar-benar meletus. Warnanya segera menjadi jauh lebih dalam. Beberapa lipatan bahkan muncul di ruang di mana bola api itu melewatinya, tampak seperti langit padang pasir. Itu menjadi ilusi karena distorsi. Perubahan dalam serangan Xiao Yan hanya sepersekian detik saja. Oleh karena itu, pada saat Van Lau merasakannya, api berwarna hijau gelap telah mencapai dia. Suhu panas masih berhasil menyebabkan kulitnya merasakan gelombang rasa sakit yang membakar meskipun diisolasi oleh penutup douki. Itu sudah tidak mungkin untuk menghindar pada jarak sejauh itu. Karena itu, Van Lau tidak menyusut sedikit pun. Gelombang darah berwarna kuat douki keluar dari pori-pori kulitnya. Segera, film cahaya berwarna darah teraglomerasi dan terbentuk di telapak tangannya. Meledak! Tubuh Xiao Yan melintas dan mengundurkan diri. Dia mengamati bola api hijau gelap yang berada di dekat Van Lau. Suara yang jelas tiba-tiba terpancar saat mulutnya bergerak. Cahaya yang kuat meletus dari bola api saat suaranya terdengar. Segera, suara keras tiba-tiba bergema di langit. Api panas meringkuk ke segala arah dari titik ledakan. Lengan Xiao Yan melambai dan riak panas yang telah menyebar ke depannya tersebar. Matanya menyipit saat dia menyaksikan gelombang api menyebar. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa serangan kekuatan semacam itu tidak akan mampu melukai orang kuat seperti Van Lau. Sebagai Xiao Yan tampak, sebuah pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba ditembak dan menyebar dari gelombang api. Tubuh Van Lau perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Pada saat ini, ekspresinya masih ganas. Tangan kanannya mengangkat tombak berdarah yang tajam tinggi ke atas sementara tubuhnya setengah berbalik, mengadopsi sikap melempar. Douki berwarna darah yang menyebar di sekitar tubuhnya juga tampaknya telah menemui kekuatan hisap karena dituangkan tanpa henti ke dalam tombak darah. Warna tombak darah semakin gelap setelah sejumlah besar douki dituangkan. Sesaat kemudian, tampaknya telah menjadi seperti darah segar yang dipadatkan. Bau busuknya semakin lebat, dan busur cahaya berwarna darah memancarkan gugus yang dingin dan cerah kemanapun itu berlalu. Tombak tajam sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus semua pertahanan. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius ketika tombak berwarna darah teraglomerasi. Dia jelas bisa merasakan bahwa serangan Van Lau kali ini benar-benar mencapai titik di mana ia telah berusaha maksimal. Serangan yang mengandung kekuatan penuh dari Dou Huang cukup untuk memecahkan puncak gunung. Oleh karena itu, bahkan dengan dukungan Yao Lao, Xiao Yan masih tidak berani merasa meremehkan sedikit pun untuk itu. Penguasa Suan berat di tangan Xiao Yan perlahan-lahan diangkat.
Gelombang api hijau yang kuat Douki melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dituangkan tanpa henti ke dalamnya. Kedua orang di langit yang kurang dari 100 meter itu telah turun ke keheningan yang tidak biasa pada saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa di bawah kesunyian ini ada front badai menakutkan yang sedang diseduh. Selain itu, pelepasan badai ini terjadi di saat berikutnya. Tombak berdarah di tangan Van Lau akhirnya berhenti penyerapannya dari Douki di bawah tatapan kaget dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, tombak darah itu berputar sedikit dan benar-benar mampu menciptakan riak di angkasa. Energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Tangan tajam Van Lau dengan kuat memegang tombak darah yang berulang kali bergetar. Kemantapan muncul di wajahnya yang tampak ganas saat ini. Mata merah darah itu menatap tajam pada Xiao Yan sementara tawa aneh terdengar di langit, bajingan kecil. Semuanya berakhir. Tawa aneh baru saja terdengar ketika Van Lau berhenti menyediakan Xiao Yan dengan waktu ekstra untuk mengumpulkan Douki. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya meninggalkannya, pencipta bodhisattva darah agung. Tak terhitung jumlah orang di bawah tiba-tiba merasakan aroma berdarah yang sangat padat menerkam saat tombak darah itu meninggalkan tangannya. Semua orang merasa seperti tuh mereka berada di dalam jurang meskipun berada di bawah sinar matahari yang intens. Tubuh mereka terasa dingin, dan langit yang semula cerah juga tertutup oleh udara berdarah yang berkabut. Seluruh tempat itu sepi dan suram. Perubahan mendadak di sekitar mereka menyebabkan pertempuran di medan perang di langit dengan tenang menjadi jauh lebih suram. Banyak tatapan membawa beberapa kejutan saat mereka dilemparkan ke arah mana Van Lau dan Xiao Yan berada. Ini terutama ketika semua orang melihat tombak panjang berwarna darah yang telah lolos dari tangan Van Lau. Cukup sejumlah ahli dari Back Corner Region segera mengeluarkan teriakan terkejut. Itu sebenarnya adalah Bodhisattva Devourer Darah Agung. Van Lau benar-benar dipaksa oleh pemuda itu hingga harus menggunakan teknik do semacam ini? Orang tua ini pasti benar-benar kehilangan akal dalam kemarahannya. Dia benar-benar bahkan menggunakan teknik kelas Dodi. Sepertinya pemuda berjubah hitam itu berada dalam situasi yang mengerikan. Kebanyakan dari mereka ahli Do Huang yang mati di tangan Van Lau telah kehilangan langkah ini. Sementara teriakan yang terguncang sedang ditransmisikan di langit, petir berwarna darah tiba-tiba menembus penghalang di langit pada saat itu. Itu tampaknya telah diteleportasi, dan dalam sekejap mata, itu membawa bau berdarah yang menjijikkan seperti yang muncul dalam pandangan Xiao Yan. Satu suapan udara panas yang menyengat terhirup dalam keparu-paru Xiao Yan saat penguasa Suan Heavy yang hitam gelap itu diangkat tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, warna hitam itu telah berubah menjadi merah tua, seperti penggaris yang mengandung nyala api. Angin yang menakutkan bahwa petir berwarna darah yang dibawa menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan untuk tegang. Matanya menatap warna darah yang telah menembus udara. Sesaat kemudian, sebuah teriakan tajam yang tajam diemisikan dan penguasa berat itu segera menebas dengan marah. Postur itu seolah-olah dia ingin memecah tanah. Api memisahkan tsunami. Sebuah pilar energi berwarna hijau yang lebih dari 100 kaki panjang langsung ditembak keluar dari penguasa Suan berat sebagai dingin. Tangisan tajam itu dipancarkan. Udara berulang kali berguncang dan pecah, membentuk distorsi dimanapun itu berlalu, seperti kaca yang hancur. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai jenis emosi, pilar energi berwarna hijau muncul sesaat sebelum bertabrakan dengan warna darah mirip meteorit. Tabrakan itu menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, ledakan yang benar-benar hebat dan menakutkan tiba-tiba terjadi. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.